Pria ini kencing di atas tong sampah yang sedang ada apinya. Tiba-tiba saja api itu langsung menyambar, seolah-olah habis disiram dengan sebotol bensin. Karena tidak percaya dengan apa yang terjadi, pria ini lalu memutuskan untuk pergi ke dokter. Setelah dilakukan beberapa kali tes, ternyata memang benar. Kencing pria ini mengandung senyawa seperti layaknya bahan bakar. Tetapi dokter ini tidak tahu bagaimana hal ini bisa terjadi. Sehingga sementara waktu, pria ini pun disuruh menunggu di luar. Namun tiba-tiba datanglah dua orang pria berbadan besar yang mendatanginya. Kemudian dengan paksa membawa pria ini ke dalam sebuah mobil dan pergi dari rumah sakit. Kaki tangan pria ini diikat dan dia tak tahu mau dibawa kemana. Dia bertanya kepada penculik ini, tetapi orang itu hanya diam saja. Di tengah jalan tiba-tiba pria ini ingin kencing lagi, sehingga penculik itu menurunkan pria ini sambil berjaga-jaga di belakang. Saking banyaknya kencing yang dikeluarkan, alirannya pun sampai di kaki penculik ini. Tetapi sialnya, penculik itu menjatuhkan korek api tepat di atas aliran kencing itu. Api kemudian langsung menyambar dan untungnya pria ini segera menutup celananya sebelum anunya terbakar. Ketika dua penculik itu sibuk dengan api, pria ini pun memanfaatkan kesempatan untuk kabur dari sana. Semalaman ia pun berlari hingga ia sampai di suatu desa dan terpingsan. Beruntung ada wanita cantik yang datang dan menolong pria ini. Ketika bangun dari pingsannya, pria ini pun kaget. Tiba-tiba seorang kakek-kakek ada di depan matanya. Ternyata ia diselamatkan oleh kepala desa di sini. Pria ini lalu disuguhkan makanan agar tubuhnya bisa kembali fit. Setelah makan, mereka kemudian berjalan-jalan untuk melihat-lihat desa. Pria ini kemudian heran dengan lahan seluas ini, kenapa tidak ada orang yang bekerja untuk bercocok tanam. Kakek ini lalu bercerita, dulunya desa ini adalah desa yang kaya dan makmur. Tetapi sejak kelangkaan minyak dan minyak sangat mahal, tak ada yang bisa membelinya, menyebabkan mesin-mesin pertanian tak bisa digunakan dan hanya terbengkalai. Mendengar hal ini, lalu pria ini memiliki ide mengambil sebuah botol kosong, kemudian pergi menuju hutan. Pria ini menuangkan air kencingnya ke sebuah tangki bensin. Lalu tiba-tiba traktor mogok ini pun langsung bisa menyala. Ternyata air kencing pria ini mengandung bensin. Ketika mau pergi, pria ini dipanggil oleh kepala desa. Pria ini lalu diberikan pekerjaan sebagai penanggung jawab sumber daya di desa ini. Dan untuk membantu pekerjaannya, wanita cantik ini akan menjadi asistennya. Untuk memenuhi target minyak di desa ini, pekerjaan pria ini sangatlah sederhana. Ia hanya perlu meminum air sampai banyak setiap waktu, setiap saat. Dan dengan cara itu, dia bisa kencing dengan banyak, sehingga menghasilkan bensin yang diperlukan untuk keperluan desa ini. Dan dalam sekejap saja, pria ini bisa menghasilkan 100 liter dalam satu hari. Berkat bensin yang diproduksi oleh pria ini, desa yang tadinya seperti desa mati kembali menjadi makmur. Bahkan bis ini beroperasi tanpa bayaran. Melihat senyum bahagia dari penduduk desa, pria ini pun merasa senang sekali karena bisa bermanfaat bagi desa ini dan orang banyak. Berita tentang sebuah desa yang kaya minyak mulai tersebar kemana-mana. Bapak ini pun datang untuk berinvestasi sehingga produksi dapat ditingkatkan dan hasilnya dapat dibagi dengan daerah yang lain. Akan tetapi proposal ini pun ditolak mentah-mentah oleh kepala desa karena sebenarnya dia tidak ingin orang lain tahu bahwa bahan bakar di sini adalah cairan kencing seseorang. Malam harinya kepala desa datang, kemudian meminta kepada pria ini untuk menaikkan kapasitas produksi dengan alasan bahwa minyak yang sekarang tak lagi mencukupi kebutuhan desa ini. Pria ini pun sedikit bingung, bagaimana mungkin produksi sebanyak ini bisa tidak cukup. Akan tetapi karena tak mau ambil pusing, dia pun menuruti perintah kepala desa. Pria ini meminum air dengan sebanyak-banyaknya karena air kencing yang ia hasilkan mengandung senyawa bensin. Dan dalam satu hari, pria ini bisa menghasilkan sebanyak 100 liter. Ketika sedang bekerja, tiba-tiba kantor ini mati listrik. Pria ini pun heran, kok bisa mati listrik? Padahal tadi pagi ia sudah setor bensin untuk mengisi generator di gedung ini. Dia lalu pergi mengecek panel listrik yang ada di kantor ini. Akan tetapi sebelum masuk ruangan, pria ini menemukan tetesan-tetesan minyak di lantai koridor. Ia pun mengikuti tetesan itu. Dan alangkah terkejutnya pria ini menemukan sebuah gudang rahasia dengan ribuan
ribuan galon yang berisikan minyak. Bahkan galon-galon itu diberikan tanda untuk diekspor ke luar negeri. Pria ini pun mendatangi kepala desa, kemudian marah-marah karena ini tak sesuai dengan kesepakatan. Kepala desa berjanji bahwa minyak-minyak ini akan digunakan hanya untuk kepentingan desa. Namun sayangnya karena protes itu, pria ini malah ditangkap, lalu disekap di dalam sebuah gudang dan dipaksa mengeluarkan minyak dengan sebanyak-banyaknya. Ternyata selama ini kepala desa memiliki misi khusus, mengambil keuntungan dari penjualan minyak-minyak itu dan memisahkan daerah untuk menjadi negara merdeka, sehingga menjadikannya seorang raja dan memimpin negara kaya minyak. Di saat semua orang berdemo karena kenaikan harga BBM, air kencing pria ini malah menghasilkan senyawa bensin dan berhasil menghidupkan traktor yang sudah mogok. Akan tetapi karena kelebihannya itu, dia malah dimanfaatkan oleh kepala desa, kemudian dipaksa untuk memproduksi bensin sebanyak-banyaknya. Kantong kemih pria ini pun sampai penuh karena ia menahan-nahan kencing. Pada akhirnya pertolongan pun datang dari asistennya yang tak tega melihat penderitaan pria ini. Wanita ini lalu melepaskan ikatan tali yang mengikat tangan pria ini. Mereka berdua kemudian kabur dari sana dan berlari masuk ke dalam hutan. Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah gedung yang sepertinya kosong. Pria ini lalu menyalahkan dirinya sendiri. Jika bukan karena kelebihannya ini, sang kepala desa tak akan menjadi rakus, sehingga harus menculik dirinya. Wanita ini lalu berkata bahwa itu adalah pemberian Tuhan dan kamu punya tanggung jawab untuk menggunakannya dengan tujuan kebaikan. Dan keduanya pun akhirnya saling jatuh cinta. Akan tetapi besok paginya mereka malah ketahuan oleh kepala desa. Pria ini lalu diperintahkan untuk ditangkap dan kembali disekap ke dalam gudang. Tapi ketika penangkapan sedang terjadi, tiba-tiba satu gerombolan tentara khusus datang ke tempat ini.